Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Cheat Kageno, aka Shadow Garden. Dan kali ini sendiri tuh mengenai beberapa hal unik dari Sekte Diabolos. Yaps, jadi mari kita coba bahas dalam konteks gua sok tahu. Jadi ada beberapa fakta unik mengenai sekte sesat yang satu ini, dimana walaupun sekte ini tuh sendiri tuh bernama Sekte Diabolos, namun faktanya para pengikut sekte ini tuh sendiri tuh tidak memuja iblis Diabolos. Aneh bener gitu kan? Ya, diketahui kalau ini sekte hanya memanfaatkan kekuatan si iblis Diabolos untuk kepentingan mereka itu sendiri. Nah, lebih tepatnya itu untuk mengambil air mata iblis Diabolos yang diyakini bisa bikin hidup abadi bagi siapapun yang meminumnya. Dimana diketahui kalau di sekte ini tuh sendiri terdapat 12 kesatria kuat yang disebut sebagai Knight of Round yang menjadi komando tertinggi di kultus tersebut. Ya, walaupun saat ini ada beberapa kursi kosong sejak kemunculannya dari Shadow Garden itu sendiri. Kultus ini tuh telah lahir sejak zaman dahulu, bahkan lebih tua dari apa yang kita perkirakan. Bahkan jauh sebelum mereka itu memakai nama dari kultus Diabolos itu sendiri. Dimana sejak penyebaran kultus Diabolos ini tuh sendiri terjadi, mereka berhasil mendominasi berbagai sektor yang ada, baik suatu sistem kerajaan, politik, agama, bahkan ke lapisan masyarakat terbawah sekalipun. Dan saking besarnya ini kultus, sampai-sampai pengikutnya pun ikut terpecah ke dalam beberapa fraksi. Oh ya, bahkan di dalam tubuh kultus itu sendiri terdapat perselisihan di dalamnya, dimulai dari perebutan kursi dengan angka yang lebih kecil, teritori penguasaan suatu wilayah, hingga yang paling umum adalah perebutan jatah dari air mata iblis Diabolos yang sangat terbatas produksinya dalam waktu 1 tahun aja. Yang dengan semua teknologi yang dimiliki sama sekte sekarang, mereka tuh hanya bisa memproduksi 12 unit saja setiap tahunnya untuk dikonsumsi. Sehingga monopoli akan hal tersebut itu jadi sangat sering terjadi di kalangan para round itu sendiri. Nah, sedikit sejarah kenapa sekte ini tuh disebut sebagai Sekte Diabolos dan kejahatan apa yang telah mereka lakukan di masa lalu. Dimana kumpulan orang-orang ini tuh awalnya adalah kumpulan orang-orang yang ingin menguasai dunia dan mengatur sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Namun untuk mewujudkan tujuan tersebut, mereka itu butuh yang namanya kekuatan dan juga pengaruh sosial yang cukup tinggi. Dimana sebagian dari mereka itu mulai menyusup ya ke berbagai lapisan masyarakat kelas atas, bahkan ada yang berhasil mengendalikan suatu kerajaan dari balik bayang-bayang. Dimana semua hal itu didukung oleh uang dan kekuatan yang mereka dapatkan dari hasil penelitian terhadap iblis Diabolos yang ternyata adalah sebuah objek penelitian mereka itu sendiri. Dimana dari berbagai upaya mereka akhirnya berhasil memiliki beberapa sampel dari hasil penelitian tersebut. Namun suatu insiden terjadi gitu kan, dimana iblis tersebut itu akhirnya lepas kendali dan membuat para anggota dari sekte tersebut itu harus membagi iblis tersebut itu menjadi beberapa bagian. Ya, pihak sekte membuat sebuah cerita kuno mengenai Dewa Beatrix, di mana dewa tersebut itu memberikan 3 orang terpilih kekuatan yang cukup luar biasa untuk mengalahkan si iblis Diabolos tersebut, di mana dari 3 orang tersebut itu berasal dari berbagai ras, yaitu ras manusia yang dikenal dengan nama Freya, terus ras elf yang dikenal dengan nama Olivier, dan satu lagi berasal dari ras demi-human yang merupakan leluhur langsung dari si Zeta yang sampai saat ini tuh masih belum diketahui siapa namanya dari ceritanya Shadow Garden itu sendiri. Nah, ketiga pahlawan tersebut itu akhirnya dikenal dengan pahlawan yang berhasil mengalahkan iblis Diabolos dan menyegelnya hingga sekarang. Namun cerita yang dibuat oleh kultus tersebut itu ternyata tidak semuanya benar gitu kan. Ya, mereka itu bertujuan untuk mencuci otak masyarakat agar menyembah Dewa Beatrix. Makanya mereka menciptakan suatu cerita yang mana di cerita tersebut itu membuat sejarah mengenai 3 pahlawan suci. Selain penipuan sejarah tersebut, pihak sekte juga merubah sudut pandang masyarakat dengan mengatakan kalau mereka anak-anak yang terkena kutukan Diabolos sebagai aib yang harus mereka amankan, dimana mereka yang mulai dikenal dengan istilah kerasukan iblis Diabolos akan diambil oleh pihak kultus untuk diteliti kembali. Oh ya, dalam sejarah sebelum tersegel, iblis Diabolos mengutuk para pahlawan yang menyegelnya dengan sebuah kutukan permanen yang berlanjut ke para generasi-generasi penerus mereka. Namun dalam penjelasan si Cheat itu sendiri, apa yang disebut sebagai kerasukan iblis tersebut itu hanyalah suatu fenomena kelebihan masa mana di dalam tubuh seseorang yang membuat tubuh fisik mereka itu berubah dari yang paling buruk sampai ke tahap meledak karena tidak terbendung mananya, dan mengembalikan aliran mana kembali ke sesuai dengan porsi tubuh seseorang tersebut adalah salah satu bentuk cara penyembuhan, seperti apa yang Cheat lakukan kepada para Seven Hades dan juga para Ghoul yang ada di kota tanpa hukum. Nah, balik lagi ke kultus Diabolos itu sendiri, di mana setelah berkuasa selama berabad-abad, mereka pun mulai merasakan krisis
setelah organisasi dari Shadow Garden itu muncul ke permukaan dan mulai memburu mereka. Nah, jadi itu adalah sedikit fakta kelam mengenai kultus yang satu ini. Jika ada yang kurang, aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar, siapa tahu menarik gitu kan. Ya, jadi itu saja dulu mengenai video kali ini, dan untuk animenya sendiri kalian bisa lihat animenya dari Shadow Garden ini itu sendiri untuk musim keduanya di aplikasi Vino, yang tautannya sendiri telah aku letakkan di kolom deskripsi video ini. Jadi jangan sampai kalian itu kelewatan. So, akhir kata, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.